Di tahun 2022 ini udah banyak HP flagship yang dijual tanpa ngasih charger bawaan cuy. Yang mana memaksa kita para konsumen untuk beli charger baru yang sesuai HP yang kita beli. Contohnya Samsung nih. Nah, kalau kita beli offline di gerainya langsung sih fine-fine aja walaupun mahal ya. Yang penting ori gitu loh. Tapi kalau kita beli secara online nih di marketplace, pilihannya bejibun coy, banyak banget dan semuanya ngaku ori, nggak ada yang secara tersirat ataupun tersurat di situ menyatakan itu KW. Banyak banget yang tulisannya 100% original, 1000% original, bahkan berani jamin garansi kalau rusak diganti baru, ataupun ada yang ngasih masa garansi cukup lama lah. Contohnya ini nih, ada yang bentuknya kayak gini, yang gede kayak ini, ada hologramnya kayak gini, masih segelan ya. Terus ada yang kayak gini, yang kecil. Terus ada yang bentuknya mobile service pack kayak gini. Nah, gimana sih yang bener-bener ori itu ciri-cirinya? Biar kita tuh istilahnya nggak ketipu sama marketing mereka, penjual-penjual yang dalam tanda kutip nakal ini. So, let's check this out. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail, alangkah baiknya kita unboxing dulu paket penjualannya. Ada yang 70 ribuan, ada yang 130 ribuan, dan ada juga yang 300 sampai 400 ribuan. Yang 300 ribuan udah jelas ori karena gua belinya offline, jadi kita singkirin dulu ya. Kita lanjut ke dua kotak di depan kita ini. Dan sekarang waktunya unboxing. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Kalau dilihat dari packagingnya sangat meyakinkan ya. Potongannya rapi, segelnya rapi, bahkan kotaknya pun ada teksturnya loh kalau kita pegang-pegang kayak gini. Memberi kesan yang sedikit premium lah. Setelah kita buka boxnya, ada dua box kecil lagi di dalamnya, yang udah bisa dipastikan bahwa isinya kepala charger dan kabel USB Type-C. Nah, yang kita buka pertama kali ini adalah kabel USB Type-C ya, dan ada tulisan Made in Vietnam di situ. Ada stiker logonya lagi. Dan untuk kabelnya sendiri, kalau kita tarik-tarik gini kelihatan kaku banget. Lanjut ke kepala chargernya, langsung aja kita cek. Finishing dari kepala chargernya ini agak glossy ya, dan ada lagi stiker logonya. Bobot dari charger ini cukup meyakinkan sih, dan sama sekali nggak kerasa murahan. Oke, sekarang kita barisin dulu untuk yang charger 70 ribuan ini. Kita lanjut ke produk yang kedua. Untuk produk yang kedua ini cukup meyakinkan juga sih. Finishingnya halus, ada emboss-embossnya gitu, ada stiker hologram 100% original, dan di bagian atas bawah juga ada segelnya. Dan sekarang kita coba buka isinya seperti apa. Well, sebenarnya kurang lebih sih menurut saya hampir sama ya, apalagi untuk packaging kabelnya. Bedanya cuma tadi di box terpisah, sekarang pakai tray dari Mika. Tapi di pembungkus kertasnya ini tetap beda loh ternyata. Dia itu agak tipis ya di sini dan lebih doff daripada produk yang sebelumnya. Dan untuk kabel USB Type-C-nya ini kelihatannya lebih lentur sih daripada yang tadi, dan kita lihat di portnya sini dia nggak ada keterangannya ya made in China atau made in Vietnam, tapi malah ada di pembungkus kertasnya yaitu made in China. Sekarang kita lanjut ke kepala chargernya, yang kali ini dibungkus pakai plastik segelan, beda sama yang tadi ya. Tapi kalau dirasakan dari teksturnya dan beratnya sih mirip banget deh sama produk sebelumnya walaupun beda packaging. Bagian tulisannya kerasa kasar, bodi luarnya juga finishingnya agak bertekstur gitu, dan pastinya glossy. Ini udah plek ketiplek lah sama yang tadi. Ya mungkin ini bedanya nggak ada stikernya sih. Dan kalau kita sandingin sama produk sebelumnya, nggak kelihatan kan perbedaannya. Dari atas sama, dari bagian tulisannya sama, dari finishingnya juga sama. Ya ini emang produk yang sama sih menurut saya. Nah, sekarang giliran kabel USB Type-C-nya nih, kita bandingin. Untuk produk yang pertama ini kabelnya kerasa murahan ya, kaku banget, nggak elastis, dan
Ini mungkin kalau dipakai lama-lama cepat rusak. Dan kalau kita tarik kayak gini nih, itu bekas tekukannya nggak hilang tuh. Ini bahkan lebih mirip kawat benrat sih daripada kabel charger. Sekarang kita lanjut ke produk yang kedua. Kabelnya ini kerasa lentur ya, kerasa elastis, dan kalau dipegang itu teksturnya enak, beda banget sama yang tadi. Ini lebih meyakinkan sih daripada kabel yang sebelumnya. Dan kalau kita bandingin lagi nih sama yang tadi, kalau kita tarik-tarik tuh jelas bedanya. Untuk memastikan aja ya, ini kepala chargernya kita bandingin lagi. Dan kalau dilihat dari finishingnya sih hampir nggak ada bedanya ya ini ya. Yang kelihatan bedanya cuman di bagian print-printannya yang kelihatan agak lebih halus dan warnanya lebih soft. Dan bagian atasnya juga agak beda sih di bagian sambungan framenya. Kalau yang produk pertama masih kelihatan, yang produk kedua bener-bener halus nggak kelihatan. Well, gua harap sih kalian udah paham ya ciri-cirinya, karena dua produk ini tuh sama-sama KW, jadi kita singkirin dulu. Lanjut ke produk yang ketiga yang udah jelas orinya. Yang ini adalah varian mobile service pack sih, dan selalu ada nomor produk dan seri produk yang dijual, yang sekaligus menandakan bahwa ini tuh original. Ada juga varian lain yang dijual di gerai-gerai Samsung yang bentuknya simple, kotak, putih, dan pastinya di baliknya ada nomor serinya. Bahkan untuk kabelnya pun juga ada nomor serinya sendiri. Dan packagingnya itu pakai plastik klip biasa cuy. Dan kabelnya juga diikat pakai plastik juga, bukan pakai kertas seperti dua produk sebelumnya. Dan di sini juga ada keterangannya bahwa kabel ini made in Vietnam ya. Dan memang Vietnam menjadi salah satu suplai produksi dari Samsung. Dan untuk kabelnya sendiri ini cukup lentur ya, cukup fleksibel, nggak terlalu kaku tapi juga nggak terlalu lemes kayak yang produk kedua. Dan untuk teksturnya nih kerasa keset gitu, enak di tangan, nggak kerasa murahan. Dan ujungnya ini kalau dilihat cuman ada satu ya yang ada keterangannya made in Vietnam. Lanjut ke kepala chargernya. Packagingnya sih dia pakai plastik pembungkus yang biasanya buat bungkus part elektronik ya. Dan ketika dipegang baru kerasa nih bedanya sama dua produk sebelumnya. Yang ini nih kalau dipegang kerasa halus banget, bahkan di bagian tulisannya itu nggak kerasa menonjol, dia ya rata aja gitu, halus. Dan finishingnya ini agak doff-doff gitu. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, itu print-printan tulisannya itu agak berbeda sama dua produk yang tadi. Di sini tuh ukurannya lebih kecil dan lebih soft gitu warnanya, dan nggak timbul kalau dipegang. Di bagian atas kelihatan sambungan framenya yang kelihatan rapi dan rata pastinya. Well, selain dari tekstur finishing dan tulisan yang ada di belakang chargernya, kita bakalan sangat susah nih. Bandingin aja sama produk yang pertama. Dari bentukannya tuh mirip banget, apalagi bobotnya ini juga hampir nggak ada bedanya. Dan nggak mungkin juga kan kalian bakal bongkar chargernya ataupun bandingin chargernya pas kalian mau beli. Dan memang perbedaan yang paling jelas cuman dari segi print-printan tulisan yang ada di belakang. Selain itu tidak ada perbedaan yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat saja, dan emang harus megang langsung buat tahu bedanya. Oh ya, ada suatu hal yang unik dari charger ori Samsung ini. Walaupun memang sudah dijamin keasliannya oleh Samsung bahwa charger ini ori, tapi tetap loh Samsung nggak ngasih jaminan ataupun garansi apapun. So ya, kalau kita beli terus rusak ya resiko ditanggung penumpang. Emang agak keterlaluan sih menurut saya. Brand segede Samsung nggak ngasih jaminan apa-apa ke konsumennya yang mau beli charger sebagai aksesoris tambahan. Dan sebelum kalian cancel, FYI aja nih, aksesoris yang digaransi oleh Samsung itu cuman aksesoris yang dijual berbarengan sama HP-nya. Itulah mengapa banyak reviewer yang kesel karena tren-tren HP sekarang ini yang mulai ngilangin charger bawaan. Oh ya, untuk kecepatan chargingnya itu sudah saya tes ya di sini. Untuk kedua produk KW yang di awal itu bener-bener sama ya, memang produknya. Mungkin isinya juga bener-bener sama gitu, karena kecepatan chargingnya udah mirip banget. Dan untuk yang ori itu agak sedikit lebih lambat di 1 jam 36 menit dari 2% ke 100% ya ini ngecasnya semuanya. Dan ya untuk faktor margin error mungkin ini masih bisa dibilang sama.
Dan untuk kedua produk KW-nya ini emang cukup impresif ya. Tidak hanya kecepatannya lebih cepat daripada yang ori, tapi untuk fitur super fast chargingnya juga nyala di HP-nya. Terus pertanyaannya, yang KW gimana bang? Apakah aman untuk dipakai? Well, saya tetap nggak bisa ngerekomenin ke kalian, itu yang pertama, karena ya itu KW gitu loh. Ya mungkin sesuai dengan harga yang kalian bayarkan, jadi ya ketahuilah kalau itu bukan ori, itu aja. Yang penting kalian tahu barang yang kalian beli itu ori apa bukan. Dan jujur saya udah pernah pakai yang ini nih selama kurang lebih 1,5 tahun sekian lah. Saat itu saya pakai Samsung S20 Plus dan aman-aman aja, nggak ada masalah, nggak pernah konslet, nggak pernah meledak, ya cuman paling kabel chargernya aja yang rusak. Tapi tetap saya nggak bisa ngerekomenin ke kalian karena nggak ada yang bisa jamin keamanannya. Itu aja sih ya. Kalau kalian pengen beli yang ori dan via online, saya punya solusinya nih. Agak promo dikit ya, saya buka jasa penitipan untuk beli charger Samsung yang original. Kalian bisa pesen melalui link yang di bawah di Tokopedia ya, kuliner gadget. Di situ saya nyediain charger original yang langsung dari Samsung ya. Ini ingat ya, ini jasa titip doang. Jadi saya tetap belinya langsung ke gerai atau service centernya. Dan di situ pasti ada nota langsung dari gerai Samsung yang saya beli. So, itu aja mungkin dari saya, and see you guys on the next video.